Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Ni Ketut Arini. Umur saya 80 tahun. Pada awalnya kesenian Bali belum ditonton sama orang lain, ya. Untuk di pura dulu, ya. Nah, tahun-tahun itu sudah kita mulai mau ke Surabaya, mau ke Semarang. Jadi pada saat itu kita belum punya tari untuk penyambutan, untuk welcome dance itu. Itu yang sudah masuk ke situ itu ibu renang juga. Ibu renang guru saya, dia gurunya Pak Rindi juga. Dia yang mengerti, padahal tari penet itu sebenarnya tari yang di pura. Pada waktu itu kita ada yang melarang, itu kan ada tamu. Kok kita sembah tamunya? Kita bukan sembah tamu. Kita begini itu artinya kita menghormati mereka. Jadi bukan kita menyembah mereka, walaupun kita di bawah dia di kursi itu. Jadi ada banyak penjelasan waktu itu. Jangan dianggap setiap itu kita menyembah itu. Lain kalau kita menyembah di pura kan beda gitu. Kita di atas begini dengan pakaiannya beda, tempatnya beda. Gitu. Jadi ini boleh dipakai. Nah, tadinya ada tahun berapa itu dipakai Malaysia untuk ini program perkenalan itu. Disangka dia ngambil, bukan sebenarnya dia ngambil, cuman yang menjual itu kan kalau biasanya namanya itu seperti perkenalan ini dari sini begitu, itu orang Indonesia yang menjualnya, langsung dicantumkan penetnya, bukan dia yang menguasai, bukan. Jadi waktu itu ramai juga. Saya pagi-pagi sudah ada kamera ke sini, Bu Arni bagaimana ini? Jadi salah ini sedikit lah. Ya. Kalau tari pendet sendiri, kalau tadi kan ada namanya memenet ya. Ya. Kalau pendet itu artinya apa sih? Pendet sebenarnya pendet membawa. Membawa. Ya, ya. Jadi memang makanya akhirnya tarian tersebut dijadikan tarian penyambutan. Ya. Karena dengan kata tersebut adalah dia menjamu sambil memberikan tarian, gitu ya. Ya, juga kita ucapkan selamat datang. Ya, jadi dengan tarinya itu ada tari kegembiraan. Dia bertemu dengan temannya seperti bersiuman itu, padahal itu kan rasa gembiranya dengan temannya. Kalau bukan tari penet saja, setiap menari kita punya upacara. Oh, setiap tarian? Setiap tarian. Kita menyatukan pikiran dengan menyembah petara taksu itu apa? Taksu itu kan ya, ngerti itu. Pasti itu disembah. Kita punya Banten juga di setiap, ya paling tidak yang sederhana, yang canang sari begitu saja ya. Itu tidak boleh kita saya saja kalau latihan saja juga sebelum sembahyang kita berdoa ya, semoga hari ini nanti kita begini kan begitu selesainya, terima kasih Tuhan, sudah selalu kita mengucapkan seperti itu. Ini kalau upacara tari itu memang paling tidak namanya pejati. Pejati itu artinya yang usuk ya, yang ada namanya peras, daksina, soda, itu ada 3 macam itu. Ada kelapanya juga, karena kelapa itu kan ini kepalanya Brahma, itu juga ada simbol-simbolnya gitu. Jadi itu ada upacaranya. Ya, kita sedikit pasti tidak ada yang menari tidak ada upacara. Kalau kita lihat nih saat ini sekarang Bali itu muncul dengan budaya luar ya. Ya. Ada klub di mana-mana, jogetnya juga udah mulai beda gitu ya. Udah ke barat-baratan lah. Gitu. Bagaimana sih kita nih sebagai ibu khususnya sebagai maestro tari pendet untuk melestarikan budaya tari pendet gitu, supaya nggak hilang dimakan zaman. Gimana tuh caranya? Kalau cara saya sudah punya kursus dari tahun 73 ya. Dulu sebelum saya punya kursus, saya mengajar di televisi
dari tahun 79, itu 20 tahun. Jadi orang-orang Bali supaya mau belajar, tidak dari neneknya saja. Ada sekolah sekarang, ada kursus sekarang, ada namanya perkumpulan gitu. Kenapa di tiap daerah gitu ya? Beda-beda koreografinya, gerakannya beda. Beda. Tari pendet. Kenapa beda. itu? Mereka kan punya cara-cara tersendiri yang tidak ada kait dengan desa lain. Dia pasti punya. Seperti daerah di sini Bengkel Kedaton dengan saya saja sudah beda. Dia sering nyanyi di sana, dari Janger namanya. Dia kumpul menyanyi. Saya juga bikin nyanyi. Dia bilang, "Ibu jangan terus-terusan bikin Janger." Ini ya, saya juga memperkenalkan kepada anak-anak. Saya bukan untuk cari uang ya. Untuk anak-anak itu mengerti bahwa dia punya Janger. Itu ada khusus, dia harus bisa Janger, menari dengan menyanyi sambil bukan. Tariannya juga beda, semua beda. Perkenalkan, nama saya Ibagus Diahana Dwipa, bisa dipanggil Gus Ana. Saya melihat tarian Bali dari saya TK dan Aji atau ayahnya. Saya melihat menari topeng ajinya saya, dan saya tertarik melihatnya. Biasanya pelajarannya di sini tari baris, wirayuda, dasar, gepalo, pusparesti, dan sebagainya. Pada dasarnya tari pendet itu adalah merupakan tari persembahan terhadap Tuhan, yang mana biasanya tarian ini di setiap upacara odalan itu selalu ada, sehingga di setiap daerah itu pasti ada yang namanya tari pendet. Hanya saja kemudian dari koreografer di tahun 1950-an itu dibuat, dikemas untuk tari penyambutan. Nah, yang awalnya itu adalah sebagai tarian upacara, kemudian dialihkan ke tarian hiburan untuk penyambutan para tamu, sehingga setidaknya daerah itu akan mempengaruhi daripada tari pendet itu sendiri. Memang kemajuan zaman, itu akan mempengaruhi dari budaya kita, termasuk dari seni itu sendiri. Nah, dengan berdirinya sanggar ini yang sudah di tahun 85 kita sudah mendirikan sanggar tari ini, itu salah satu tujuan saya adalah bagaimana anak-anak kita itu senang dengan tari Bali, dia ikut melestarikan tari. Nah, kalau ini anak-anak di sini yang latihan di sanggar kami itu rata-rata dari umur 5 tahun. Kenapa anak-anaknya dibawa ke sini? Itu adalah tiada lain, salah satunya bagaimana dia ikut melestarikan tarian Bali, khususnya tari Bali, dibandingkan dengan tari-tarian yang lain. Kalau saya sendiri sebagai gurunya itu adalah bagaimana memotivasi anak biar mau dulu, seneng dulu. Nah, kemudian dengan dia seneng, otomatis dia akan tetap melestarikan tarian itu sendiri. Jadi dengan dia tertarik, kita dengan cara mengajar kita juga harus masuk ke dunia anak-anak, sehingga dia akan merasa lebih nyaman untuk belajar. Intinya bagaimana anak-anak itu seneng dulu, tertarik dulu. Dengan ketertarikan itu kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran tari Bali itu sendiri. Sekian perjalanan gue hari ini untuk mengulik dan mengulas lebih lanjut lagi bersama para maestro tari pendet. Ternyata sekaya itu warisan budaya kita. Dan juga dengan gerakan yang menghipnotis gue, dan gue akhirnya terbawa dengan sejarah dan makna yang ada. Jadi gue berharap dengan adanya video ini kita bisa lebih dekat lagi dengan warisan budaya luhur kita ini. Semoga ini juga bisa
tidak kalah ya dengan tarian-tarian yang ada di luar negeri. So, sampai di video berikutnya, cuma di Indonesia.